Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi para pemilik properti dan investor di Indonesia. Bagaimana cara mengelola beban pajak properti Anda secara efektif? Dengan memahami peraturan terbaru dan menerapkan strategi yang tepat, Anda dapat memaksimalkan keuntungan dari investasi properti Anda. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih jauh, penting untuk memahami jenis-jenis pajak yang berlaku dalam kepemilikan dan transaksi properti di Indonesia. Pajak-pajak ini memengaruhi setiap tahap dalam siklus kepemilikan properti, mulai dari pembelian, penyewaan, hingga penjualan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. 1. Pajak bumi dan bangunan PBB. Pajak ini dikenakan setiap tahun atas kepemilikan tanah dan bangunan. PBB dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak NJOP yang mencerminkan nilai pasar dari properti tersebut. Besarnya tarif PBB berbeda-beda tergantung lokasi properti. Properti di kawasan strategis seperti pusat kota Jakarta akan memiliki tarif lebih tinggi dibandingkan daerah pinggiran. Sebagai pemilik properti, Anda harus membayar PBB setiap tahun untuk menghindari denda keterlambatan. 2. Pajak penghasilan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan saat Anda menjual properti. Tarifnya adalah 2,5% dari nilai transaksi jual beli. Contohnya, jika Anda menjual properti dengan nilai 5 miliar rupiah, maka PPh yang harus dibayar adalah 125 juta rupiah. Pajak ini harus dibayar sebelum akta jual beli bisa diterbitkan. 3. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Ini adalah pajak yang dibayar oleh pembeli properti saat memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak NPOP. Setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak, tidak kena pajak NPOP TKP. Sebagai contoh, jika Anda membeli rumah senilai 2 miliar rupiah dan NPOP TKP di daerah Anda adalah 60 juta rupiah, maka BPHTB yang harus dibayar adalah sekitar 97 juta rupiah. 4. Pajak pertambahan nilai PPN. PPN berlaku untuk transaksi penjualan properti tertentu, terutama jika penjualan dilakukan oleh pengembang properti. Saat ini, tarif PPN adalah 11%, tetapi mulai tahun 2025, tarif ini akan naik menjadi 12%. PPN seringkali menjadi komponen biaya yang cukup besar, terutama untuk properti dengan harga tinggi. 5. Pajak penghasilan PPh atas sewa properti. Jika Anda memiliki properti yang disewakan, seperti rumah, apartemen, atau kos-kosan, penghasilan dari sewa tersebut dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Sebagai contoh, jika Anda menyewakan properti dengan pendapatan tahunan sebesar 100 juta rupiah, maka pajak yang harus Anda bayarkan adalah 10 juta rupiah. Pajak ini harus dibayarkan secara berkala, biasanya setiap bulan atau triwulan, tergantung pada peraturan yang berlaku. Memahami pajak-pajak ini sangat penting bagi Anda sebagai pemilik atau calon investor properti. Setiap jenis pajak memiliki mekanisme perhitungan dan jadwal pembayaran yang berbeda, sehingga sangat disarankan untuk selalu mencatat dan memperhatikan tenggat waktu agar tidak terkena sanksi administratif. Setelah memahami berbagai jenis pajak properti, mari kita fokus pada salah satu perubahan yang paling signifikan di tahun mendatang, yaitu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Perubahan ini akan mulai berlaku di awal tahun 2025, sesuai dengan keputusan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Saat ini, tarif PPN adalah 11%. Sebagai gambaran, untuk pembelian properti senilai 1 miliar rupiah, Anda akan membayar PPN sebesar 110 juta rupiah. Namun, mulai tahun 2025, dengan tarif baru 12%, jumlah PPN yang harus dibayar meningkat menjadi 120 juta rupiah. Kenaikan sebesar 1% ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika diaplikasikan pada properti dengan nilai yang lebih besar, dampaknya menjadi signifikan. Bagi pembeli, kenaikan ini berarti biaya pembelian properti menjadi lebih mahal. Sebagai contoh, untuk rumah dengan harga 5 miliar rupiah, kenaikan 1% ini berarti tambahan biaya sebesar 50 juta rupiah. Hal ini dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang membeli rumah pertama atau berinvestasi di properti dengan harga tinggi. Bagi pengembang properti, kenaikan tarif PPN dapat membuat properti menjadi lebih sulit dijual, terutama untuk segmen kelas menengah ke atas. Banyak pengembang harus memutar otak untuk menawarkan insentif tambahan
atau strategi pemasaran baru agar tetap menarik bagi pembeli. Beberapa mungkin memilih untuk menyerap sebagian dari kenaikan PPN ini sebagai strategi kompetitif, meskipun hal ini dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Bagi investor properti, kenaikan PPN berarti harus mempertimbangkan ulang potensi keuntungan jangka panjang. Dengan biaya awal yang lebih tinggi, return on investment atau ROI dari properti bisa memakan waktu lebih lama untuk dicapai. Namun, ini bukan berarti investasi properti menjadi tidak menarik, karena tetap ada faktor lain yang memengaruhi, seperti potensi kenaikan harga properti di masa depan. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil. 1. Membeli properti sebelum kenaikan. Jika Anda sudah memiliki rencana untuk membeli properti, lakukan sebelum akhir tahun 2024 untuk menghindari tarif baru. 2. Memanfaatkan insentif pemerintah. Pemerintah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah atau DTP untuk beberapa jenis properti, terutama rumah dengan harga tertentu. Pastikan Anda memanfaatkan program ini jika memenuhi syarat. 3. Menyesuaikan anggaran investasi dengan kenaikan biaya. Penting untuk meninjau ulang anggaran Anda. Perhitungkan semua biaya tambahan, termasuk PPN, agar investasi tetap sesuai dengan target keuangan Anda. Walaupun tarif PPN akan naik menjadi 12% pada tahun 2025, pemerintah Indonesia memberikan insentif besar untuk sektor properti, yaitu melalui kebijakan PPN ditanggung pemerintah DTP. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pembeli properti dan mendukung pasar properti, terutama di tengah perubahan ekonomi yang sedang berlangsung. PPN DTP adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah dengan cara menanggung sebagian atau seluruh biaya PPN yang harus dibayar oleh pembeli. Kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut. 1. Januari hingga Juni tahun 2025. PPN DTP 100% untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga 5 miliar rupiah. Artinya, pembeli tidak perlu membayar PPN yang seharusnya dikenakan saat membeli rumah dalam rentang harga ini. 2. Juli hingga Desember tahun 2025. PPN DTP sebesar 50% untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga 5 miliar rupiah. Jadi, meskipun tarif PPN naik menjadi 12%, pembeli hanya perlu membayar setengahnya, yaitu 6% dari harga rumah. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus pembelian rumah senilai 2 miliar rupiah pada periode Januari hingga Juni 2025. Tanpa insentif PPN DTP, pembeli akan dikenakan PPN 12%, yang berarti mereka harus membayar PPN sebesar 240 juta rupiah. Namun, dengan adanya insentif 100%, PPN tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk PPN ini. Jika pembelian rumah dilakukan pada periode Juli hingga Desember 2025, misalnya rumah senilai 3 miliar rupiah, maka pembeli hanya perlu membayar 5% dari harga rumah tersebut untuk PPN, yaitu 150 juta rupiah, dibandingkan dengan 360 juta rupiah jika tarif PPN biasa diterapkan. Insentif ini jelas memberikan keuntungan besar bagi pembeli properti di akhir tahun 2025. PPN DTP memberi dampak yang sangat positif bagi pembeli dan pengembang properti. Bagi pembeli, insentif ini mengurangi biaya total pembelian properti, yang sangat membantu terutama bagi mereka yang sedang mencari rumah pertama atau bagi mereka yang berencana berinvestasi di sektor properti. Sedangkan bagi pengembang, insentif PPN DTP dapat meningkatkan daya tarik produk properti mereka, karena pembeli akan merasa lebih diuntungkan dan lebih mudah membeli rumah tanpa khawatir tentang beban pajak yang lebih besar. Agar Anda dapat memanfaatkan insentif PPN DTP dengan maksimal, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. 1. Membeli properti sebelum Juni tahun 2025. Jika Anda berencana membeli rumah dengan harga di bawah 5 miliar rupiah, pastikan Anda melakukannya sebelum Juni 2025 untuk mendapatkan insentif PPN DTP 100%. 2. Mencari properti dalam rentang harga yang tepat. Fokuslah pada properti dengan harga di bawah 5 miliar rupiah. Karena insentif ini hanya berlaku untuk harga jual tersebut. Anda bisa mencari properti di kawasan yang berkembang dengan harga yang masih terjangkau. 3. Mendapatkan informasi dari pengembang terpercaya. Pastikan Anda mengikuti perkembangan informasi tentang insentif PPN DTP ini dari pengembang atau agen properti yang terpercaya. Banyak pengembang yang akan menawarkan informasi ini
sebagai bagian dari kampanye penjualan mereka. Secara keseluruhan, insentif PPN ditanggung pemerintah ini merupakan kesempatan emas bagi pembeli dan pengembang untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan daya beli properti. Bagi Anda yang ingin membeli rumah atau berinvestasi di properti, ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan insentif tersebut sebelum perubahan tarif PPN berlaku secara penuh. Setelah memahami dampak perubahan tarif PPN dan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor properti, kini saatnya kita bahas bagaimana Anda bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayar, terutama terkait dengan properti. Sebagai pemilik properti atau investor, memahami strategi pajak yang tepat dapat membantu mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keuntungan Anda dalam jangka panjang. Strategi pertama adalah memanfaatkan insentif dan pembebasan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemerintah memberikan insentif PPN DITIP yang memungkinkan pembeli properti untuk tidak membayar PPN atau hanya membayar sebagian dari PPN yang dikenakan pada transaksi properti. Jika Anda membeli properti sebelum perubahan tarif PPN atau membeli rumah dalam program Sejuta Rumah, Anda bisa mendapatkan pembebasan PPN atau bahkan PPH. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan pajak bagi pembelian rumah pertama, sehingga Anda bisa menghemat biaya pajak dalam transaksi ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan insentif ini agar pengeluaran Anda lebih terkendali. Strategi kedua adalah menentukan struktur kepemilikan properti yang tepat. Salah satu cara untuk mengurangi pajak adalah dengan mendaftarkan properti Anda atas nama badan hukum atau perusahaan. Dengan cara ini, pajak penghasilan yang Anda bayar bisa lebih rendah, karena badan hukum biasanya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada individu. Selain itu, dengan memiliki properti melalui perusahaan, Anda dapat mengurangi pajak yang dikenakan pada keuntungan dari hasil sewa properti. Strategi ketiga adalah optimalisasi pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak. Sebagai pemilik properti, Anda dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan, seperti biaya pemeliharaan properti, renovasi, dan asuransi properti. Semua pengeluaran ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga Anda bisa lebih efisien dalam mengelola biaya operasional properti Anda. Misalnya, biaya renovasi untuk meningkatkan kualitas properti atau biaya pemeliharaan rutin bisa dicatat dan dilaporkan untuk pengurangan pajak. Pastikan untuk menyimpan semua kwitansi dan bukti pengeluaran untuk memudahkan perhitungan pajak Anda. Strategi keempat adalah memanfaatkan pemotongan pajak atas bunga kredit pemilikan rumah KPR. Jika Anda memiliki KPR, bunga yang Anda bayarkan setiap bulannya bisa menjadi pengurangan pajak yang signifikan. Ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi total pajak yang harus dibayar atas penghasilan yang berasal dari sewa properti atau penjualan properti. Pastikan untuk melaporkan bunga KPR secara tepat dan mengklaimnya saat menghitung pajak penghasilan Anda. Strategi kelima adalah mengelola pendapatan sewa dengan bijak. Sebagai pemilik properti sewa, Anda bisa mengurangi beban pajak dengan cara mencatat pengeluaran yang terkait dengan pengelolaan properti, seperti biaya pengelolaan, perbaikan, dan penggantian perabotan. Semua biaya tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan sewa yang Anda terima, sehingga pajak yang dikenakan atas pendapatan sewa bisa lebih rendah. Jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap transaksi dengan rapi, baik itu untuk perawatan properti, renovasi, atau penggantian alat. Pengeluaran ini akan membantu mengurangi pajak yang harus dibayar dari penghasilan yang diterima. Strategi keenam adalah memilih lokasi properti yang tepat. Pajak properti bisa bervariasi tergantung pada lokasi, dan beberapa daerah menawarkan tarif pajak yang lebih rendah atau lebih banyak insentif bagi investor. Memilih properti di daerah yang memiliki kebijakan pajak yang lebih ringan bisa mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Misalnya, beberapa daerah yang sedang berkembang mungkin menawarkan tarif pajak yang lebih rendah atau program insentif yang lebih menguntungkan bagi pengembang dan pemilik properti. Strategi terakhir adalah berkonsultasi dengan ahli pajak properti. Pajak properti bisa sangat rumit, dan berkonsultasi dengan seorang profesional bisa membantu Anda memahami seluk-beluk pajak yang berlaku dan memastikan Anda memanfaatkan setiap kesempatan untuk pengurangan pajak yang sah. Dengan seorang ahli pajak, Anda bisa mendapatkan nasihat yang lebih spesifik sesuai dengan situasi properti Anda dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak. Strategi-strategi ini bisa sangat membantu dalam mengurangi beban pajak properti Anda, baik itu untuk properti yang Anda miliki sendiri
atau properti sewaan. Dengan perencanaan pajak yang baik, Anda bisa memaksimalkan keuntungan dari investasi properti tanpa merasa terbebani oleh pajak yang tinggi. Terus ikuti kami untuk lebih banyak tips dan informasi tentang dunia properti. Terima kasih sudah menonton.